Oke, Mas Andi bisa diceritain? Awal saya masuk Oktober 2015, sebenarnya saya menemukan kejanggalan. Waktu itu saya PKWT gaji sekian, tapi dipotong sekian. Tapi saya menerima itu. Saya losin lah. Dan sampailah saya terbit ke 2021, saya membongkar korupsi yang akhirnya bendahara mengandang. Saya laporannya 2, uang pemotongan gaji dan COVID, dan akhirnya sudah ada tersangka di situ karena begak di situ. Kita kalau selalu menanyakan masalah gaji selalu diancam dipecat. Awal masuk Damkar itu saya merasakan, saya pernah kerja di tempat-tempat lain dan saya menemukan jiwa saya di sini. Walaupun gaji nggak seberapa, dapat ucapan terima kasih dari seseorang itu rasanya bangga gitu. Dan di situ saya menemukan kesadaran gitu, sampai saya kena luka bakar, pernah jatuh dari asbes, dan bahkan ada satu hal evakuasi di situ, semua teman nggak ada yang berani masuk karena saking baunya. Saya masuk ke dalam speed tank, kita mana tahu kan rangkaian listrik di loteng itu seperti apa, ada yang kebuka. Saya juga pernah kesetrum, jatuh dari asbes, itu kan nyawa juga, Mbak. Nah, saya berpikir gini, Mbak, itu nggak sebanding bagi kami. Kita sering meminta alat, Mbak, kepada kalau dibilang Sandi sedikit-sedikit viral, saya nggak pernah seperti itu, Mbak. Jujur, karena memang udah muncak ya, Mbak. Kita dapat komplainan dari masyarakat bertahun-tahun, kita ngadu ke pimpinan, tapi mentah, malah kita yang diancam gitu. Kita diancam warga, kita ngancam sama siapa, Mbak? Jujur, Mbak, saya pernah dipukul sama warga. Temen juga udah pernah dipukul sama warga. Kita ngadu pejabat, pejabat cuma bilang sabar. Didatangi Sandi. Awal mula seperti apa sih, Bang? Ya, jadi Sandi ini datang ke kami itu dalam posisi ada seseorang yang membawakan, karena kita berjejaring ya dengan teman-teman media, dan Sandi ini juga memang dulunya adalah pekerja media. Jadi kemudian dia minta bantuan kawannya yang kebetulan adalah kawan saya juga. Jadi dia datang menceritakan kepada kami mengenai persoalan-persoalan dugaan korupsi di Damkar Kota Depok. Diceritakanlah, tapi sebelumnya Sandi sudah pernah menceritakan juga atau melakukan pekerjaan melaporkan dugaan korupsi yang sudah kemudian ditangani juga oleh Kejari Kota Depok dan kemudian disidangkan. Itu adalah satu kronologis di mana akhirnya satu orang pimpinan kemudian terkena pidana, terjerat pidana. Nah ini kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Nah kemudian ini yang baru lagi ini. Jadi karena ada cerita itu, kita bisa meyakini bahwasanya memang ada terjadi dugaan korupsi di Damkar Kota Depok. Nah kemudian kami telusuri secara detail dokumen-dokumen, kemudian apa saja yang dugaan korupsi ini melekat di dalam dokumen yang ada, termasuk juga foto-foto maupun video-video mengenai kondisi-kondisi peralatan damkar yang memang dikorupsi, dan memang itu ada fakta-faktanya peralatan damkar yang memang rusak dan tidak diperbaiki, bahkan banyak peralatan yang tidak ada, sehingga Sandi ini dengan timnya kalau bekerja itu mengandalkan baju biasa dengan tangannya saja karena alat-alat lain tidak ada. Itu kemudian yang menjadi acuan kami untuk melihat bahwasanya ini memang ada dugaan korupsi, mengingat anggaran untuk damkar ini besar juga gitu. Nah itu satu hal. Dan hal lain adalah mengenai cerita tentang pendapatan atau take home pay yang diterima yang berkisar sekitar 2,8 juta per bulan. Satu bulan setiap anggota damkar mendapatkan fee atau gaji totalnya 2,8 juta. Sementara untuk ukuran gaji UMP Kota Depok itu berkisar 4,9 juta per bulan. Sementara ini orang di damkar ini bekerja untuk menyelamatkan nyawa manusia. Persoalannya banyak, kebakaran dan lain-lain, bencana alam segala macam, tapi cuma digaji 2,8 juta per bulan. Ini kan sangat kurang sekali, artinya di bawah jauh minimum.
sehingga ini harus diperjuangkan. Jadi ada sekitar 80 anggota Damkar yang kemudian memberikan kuasa juga kepada kami untuk upaya supaya mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak sehingga mereka bisa bekerja maksimal. Betul. Termasuk juga mengenai peralatan damkar ini yang dikorupsi supaya jangan lagi dikorupsi, supaya nanti mereka juga bisa bekerja maksimal dengan peralatan yang cukup lengkap gitu. Jadi itu dia. Nah akhirnya kami tangani lah. Ada beberapa persoalan kemudian yang bisa kita laporkan ke Kejari kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, tapi kemudian sampai sekarang itu belum mendapatkan hasil. Kita belum tahu hasilnya seperti apa karena Kejari juga tidak bercerita kepada kami, dan memang progresnya juga tidak tampak atau belum tampak. Nggak apa-apa, itu nanti kami tagih karena duganya ada. Nah, yang melaporkan ini nggak cuma Sandi aja, ada beberapa personel damkar yang kemudian melaporkan itu. Jadi itu dia tadi. Nah, terkait kemudian berjalannya waktu, kita paham ini semua ini ada sekitar 160 yang tenaga honorer. Ada 160 tenaga honorer yang kemudian memperjuangkan kehidupannya masing-masing dengan rumah tangga masing-masing. Nah, mereka ini honorer. Nah, kita perjuangkan mereka. Namun pada titik tertentu seperti pada tanggal 31 Desember atau kemarin ini ada 3 personil dari sekitar 160 tenaga honorer yang kemudian diputus kontraknya. Sementara yang lain yang 150-an ini tetap berjalan. Begitu. Ini kan ketidaklaziman. Beda halnya ketika kita melihat bahwasanya tahun 2025 tidak ada tenaga honorer. Berarti kan semuanya kan bisa diputus kontraknya atau semuanya kemudian dialihkan. Nah, ini akan dilihat kondisi siapa yang paling baik dan kondisi siapa yang paling buruk. Kalau ini di skinning gitu. Nah, didapat kenapa Sandi berada di urutan paling bawah? Sandi dan 2 temannya. Baik. Nah, 2 temannya ini memang udah jarang masuk. Ya karena mengingat gaji yang sangat rendah, akhirnya mereka cari uang atau cari upah tempat lain. 2 orang jarang masuk. Wajar mereka diberhentikan. Tapi untuk seorang Sandi, dia ini dari 160 anggota honorer, dia mendapatkan nilai paling bawah. Dan dia yang dipecat. Sementara yang lain tuh jalan terus. Konversi kan dari honorer ke tempat yang ke olahan kepegawaian yang lain. Nah, Sandi ini dipecat, tapi persoalannya adalah dia ini bekerja setiap hari ada, masuk terus, bahkan lagi sakit pun masuk. Ketika bekerja SOP. Nah, dia kemudian yang secara jujur membuka secara terang benderang mengenai adanya dugaan-dugaan korupsi. Bahkan satu sudah membuahkan hasil, di mana ada pimpinannya yang kemudian menjadi terpidana. Ini kan suatu prestasi yang kemudian menjadi ukuran kita untuk melihat seorang Sandi. Atau buat mereka itu adalah ancaman, Bang? Sandi ini adalah ancaman. Ya tentu pasti, itu adalah ancaman buat mereka yang terlibat. Mereka itu siapa? Mereka-mereka yang kemudian mengkorup apa-apa yang ada di dalam damkar. Tentunya siapa yang mengkorup? Nggak jauh. Itu tentunya adalah orang-orang yang di lingkungan pejabat, di lingkungan damkar sendiri, maupun orang luar yang berkontribusi di dalamnya. Orang luar ini siapa? Tentunya pemerintah Kota Depok sendiri, yang kita duga memang melakukan hal yang sama, berkolaborasi dengan di kedinasan di damkar para pejabat. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku yang buruk. Nah, mereka ini yang kemudian merasa Sandi ini adalah ancaman buat mereka. Nah, Sandi akhirnya diberhentikan dugaannya karena itu. Karena faktor tidak sukaan, ancaman, dan faktor kebencian. Kita bicara tentang perundang-undangan tenaga kerja yang banyak berubah-ubah. Tapi pada intinya kurang lebih sama. Yaitu kalau di dinas tenaga kerja ya atau di dalam undang tenaga kerja, kalau seseorang itu diberhentikan dari pekerjaannya atau masa kontraknya mau berakhir, setidak-tidaknya 1 bulan atau 3 bulan sebelum itu sudah diberitahukan akan ada perakhiran kontrak. Anda harus siap-siap. Kalau bisa Anda cari pekerjaan tempat lain, sehingga hak hidup orang ini, si pekerja ini kemudian bisa tertangani. Dia akan cari pekerjaan tempat lain kan. Itu yang kemudian dipersiapkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, begitu juga dengan kontrak. Di Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku kemarin-kemarin dan sekarang, itu seorang tenaga kontrak itu paling lama dikontrak 2 tahun. Setelah itu dia harus dianggap sebagai pegawai tetap. Sandi sudah bekerja sebagai tenaga kontrak, dan yang lainnya juga teman-teman yang lain adalah sudah bekerja selama
10 tahun. Artinya sebenarnya dia sudah menjadi pegawai tetap. Itu kalau kita pakai ukuran undang-undang tenaga kerja. Persoalannya Sandi ini kan tenaga honorer yang diambil oleh pemerintah. Tapi paling tidak apa yang diatur oleh undang-undang tenaga kerja berlaku juga dengan pegawai-pegawai yang ada di pemerintahan, baik di Pemda maupun di pemerintah pusat. Nah, ini dia harusnya setelah Sandi dan teman-teman yang lain bekerja lebih dari 7 atau 8 tahun, harusnya mereka sudah menjadi pegawai resmi karena dianggap qualified. Bekerja lebih dari 3 bulan itu sudah lolos dari percobaan. Setahun, 2 tahun itu dianggap sudah berpengalaman dan berkualifikasi. Nah, ini kemudian menjadi persoalan ketika Sandi diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi standar. Ini alasan yang mengada-ada yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Damkar. Ini yang kemudian harus kita dobrak, harus kita netralisir pikiran kita seperti ini karena bertentangan atau negasi dari kualifikasi Sandi dan teman-temannya. Dari 160 orang yang diberhentikan, tenaga honorer itu yang berhenti cuma 3. Sandi salah satunya, padahal dia kondisi yang paling bagus, yang paling atas kalau menurut kita, karena yang kita kenal semua warga Kota Depok dan bahkan orang Indonesia kenal semua Sandi sebagai karyawan atau pegawai Damkar. Tapi dia yang diberhentikan. Inilah menjadi kemudian persoalan yang bukan lagi menjadi kejanggalan, tapi ini suatu kengawuran dari pola kerja para pejabat atau pimpinan di Damkar.